Ingatkan kembali pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan 2C, salah satu persoalan dari penyelenggaraan berbagai SMK selama ini adalah kurangnya relevansi antara program keahlian SMK dengan sumber daya, keunggulan maupun kebutuhan dunia usaha dan industri. Pertanyaannya, inovasi tata kelola seperti apakah yang akan dilakukan oleh paslon untuk menjawab persoalan tersebut? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Ini penting untuk kita mencari solusi bersama bagaimana teaching industry. Kita lakukan di cukup banyak SMK di Jawa Timur, teaching industry. Kerjasamanya tentu dengan berbagai industri-industri strategis. Kemudian kerjasama dengan beberapa negara. Kita juga memiliki tempat sampai kemudian ada tempat di mana ada kampung, saya sebut kampung Jepang, karena memang disiapkan alumninya untuk menjadi nakhoda di kapal pelayaran ke Jepang. Nah, kami membangun link and match tidak sederhana karena magang kita memulai pada periode 5 tahun ini, kita minta magang itu 5 bulan. Jadi kalau dengan libur dia sebetulnya 1 semester. Dia magang, kita harapkan bahwa ada ekosistem, ada kedisiplinan, ada teamwork yang mereka sudah akan beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi pada posisi seperti inilah kami berharap bahwa spesifikasi peranan yang mereka bisa siapkan akan berseiring dengan komunitas di mana mereka akan bekerja pada akhirnya. Tapi bahwa kami menyampaikan terima kasih, teaching industry sudah bisa kita lakukan di beberapa SMK di Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap bahwa pada akhirnya kita akan terus bisa menurunkan angka pengangguran yang menjadi lulusan dari SMK-SMK di Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan akan terus berseiring dengan kesuksesan mereka. Baik, waktu telah habis, kami mohon untuk tenang karena selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Ibu dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ini agak paradoks ya dengan kenyataan di Jawa Timur. Karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan oleh SMK. Itu artinya, mohon maaf Ibu Khofifah, bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan kepada studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan industri dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan. Oleh karena itu kalau Lulu Lukman yang jadi gubernur, kita akan merekrut Dewan Pakar untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan pemerintah dan sekolah agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah dengan adanya sertifikasi keterampilan dan memberikan dukungan inkubasi bisnis kepada para lulusan SMK, termasuk juga dengan program magang. Terima kasih Ibu Ida Fauziah, kita sudah merintis program yang ada di Jepang dan kita juga akan ikutkan anak-anak di Jawa Timur berbagai program-program yang terbaik, baik itu dengan link and match dengan dunia industri dan juga dengan kerjasama internasional. Ya. Baik, cukup waktu masih ada. Dan waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, Ibu dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Jadi pernahkah kita melihat data bahwa yang anak SMK lulusan sekolah SMK swasta lah yang mereka banyak menganggur. Kenapa? Karena mereka tidak punya fasilitas untuk uji lab dan sebagainya. Karena itu saat Tuhan mempercayai kami, maka kita tidak pernah membedakan SMA, SMK negeri swasta maupun di pondok pesantren. Yang kedua adalah permasalahan utamanya bukan match-match. Karena SMK itu dikelola dengan BLUD. Mana mungkin sekolah mencari uang untuk menghidupi pendidikan itu. Karena pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi pemerintah harus membiayai itu semua. Yang ketiga adalah masalahnya, sebetulnya saya sudah banyak melakukan, bahkan kirim perawat ke Jepang, Korea dan sebagainya. Terima kasih. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kembali kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 merespon tanggapan dari Cagup nomor 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, ini penting karena kami sudah mengkoordinasikan berkali-kali antara BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
ada perbedaan ketika melihat bahwa ini disebut nganggur atau tidak. Jadi BPS mengasosiasikan ketika seseorang itu masuk dalam sebuah institusi perusahaan tertentu baru disebut dia bekerja. Tetapi bahwa kalau kita keliling, siapa yang rajin keliling ke SMK, mereka kalau ditanya mereka akan bekerja dalam suatu institusi atau mandiri. Mereka lebih senang menyebut mandiri. Inilah sebetulnya yang disebut gig economy. Era dunia adalah era gig economy. Mereka ingin kontrak-kontrak jangka pendek, bukan kontrak jangka panjang. Kemudian soal BLUT, saya ingin menjelaskan bahwa di Jawa Timur 67 BLUD. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menghasilkan income, maka kemudian mereka masuk pada Ibu, BLUT. waktu Anda telah habis, terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu hadirin, boleh semangat Silakan Anda memberikan sekali lagi. apresiasinya dan dukungannya. Kami persilakan untuk berkenan Duduk kembali. kembali ke tempat duduk. Silakan Ibu untuk duduk kembali. Ibu-ibu calon Boleh untuk gubernur. duduk kembali Ibu, silakan.